Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah kita sebagai pengikutnya sekarang ini, ya kita harus berusaha. Kalaupun tidak seluruhnya kita mampu mencontoh beliau, paling tidak kita ini bisa representasi yang kecil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita coba menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya tidak usah ngasih banyak-banyak, salah satu aja. Salah satu dari sekian banyak kerahmatan Islam itu adalah bagaimana setiap kita ini, Bapak Ibu, peduli terhadap keselamatan orang lain. Apa, Bu? Kita peduli terhadap keselamatan orang lain, dan itulah salah satu bentuk kerahmatan Islam. Kita selalu peduli kepada orang lain. Peduli dalam apa? Keselamatan orang lain. Artinya orang-orang lain yang belum selamat, orang-orang lain yang belum berislam, orang-orang lain yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selamatkan, kita ajak mereka, kita dakwahi mereka kepada Islam ini. Dan itulah salah satu wujud kerahmatan Islam, itu peduli dengan keselamatan orang lain. Apalagi dalam hal ini, Bu, Pak, itu merupakan warisan Nabi yang harus kita tunaikan. Coba lihat di Quran surat Sabah, surat ke-34 kalau nggak salah, ya, surat Sabah, surat ke-34 ayat 28. Ketemu? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ada, Bu? Artinya tidaklah kami mengutus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Itulah tadi kiranya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Korelasinya adalah karena kehadiran Nabi sebagai rahmat bagi alam ini, maka beliau ditugaskan oleh Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tidak konek. Oh, katanya Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh alam semesta, tapi dakwahnya kok cuma Makkah dan Madinah, kan begitu? Karena beliau rahmat bagi alam semesta ini, sehingga beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Dalam rangka apa? Untuk berdakwah, mengajak manusia supaya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, Bu. Nabi-nabi terdahulu itu hanya nabi lokal saja. Mereka diutus hanya kepada kaumnya saja. Tapi nabi kita ini, Masya Allah, dia adalah nabi internasional, nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Hanya saja Allah takdirkan umur beliau pendek. Beliau hanya umur 63 tahun berdasarkan hitungan tahun Hijriyah. Kalau hitungan tahun Miladiyah, paling umurnya 61 tahun itu, ya kan? Itu juga diangkat menjadi Rasul setelah umur 40 tahun. Sebelumnya beliau tidak ada dakwah. Beliau hanya sosok manusia biasa saja yang berakhlak. Baru setelah umur 40 tahun beliau dilantik menjadi Rasul, diberikan wahyu. 13 tahun di Makkah berdakwah, 10 tahun di Madinah. Habis itu beliau meninggal dunia. Sementara misinya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia beliau diutus oleh Allah. Tapi Allah takdirkan beliau hanya baru bisa berdakwah di 2 tempat, Makkah dan Madinah. Maka secara akidah kita mengatakan sebenarnya tugas kenabian itu belum tuntas. Tugas kenabian itu belum selesai di saat beliau sedang meninggal dunia.
Maka yang akan meneruskan tugas kenabian ini siapa? Nabi katakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris Nabi. Mulai dari sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama, semua itu adalah merupakan pewaris Nabi yang melanjutkan misi kenabian, yaitu dakwah ilallah, mengajak umat manusia kepada Islam ini. Maka kita yang merupakan representasi dari umat Nabi Muhammad ini, mau tidak mau kita harus berdakwah. Apa itu? Berdakwah. Dakwah inilah merupakan salah satu wujud kerahmatan Islam. Kita peduli keselamatan orang lain. Paham ibu-ibu? Jadi dakwah itu adalah wujud daripada rahmat lil alamin. Jangan sampai ada manusia ini yang belum sampai dakwah kepada mereka. Maka Allah katakan dalam surat Al-Isra, silakan dibuka, surat ke-17 ayat 15, di pertengahan ayat itu, surat ke-17 atau Al-Isra ayat 15, Allah mengatakan, itu di hampir ujung ayat aja ambil, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Ada bu? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Surat Al-Isra ayat 15. Di ujung ayat, sebelum ujung. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya kita menyelamatkan manusia. Sampai kaum yang belum didakwahi tidak diazab oleh Allah, sampai datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan itu terkadang berupa rasul, berupa nabi, berupa ulama, berupa kiai, berupa dai, berupa muballigh, diutus oleh Allah datang ke sana mereka berdakwah. Makanya kita orang Islam ini jangan sampai membiarkan ada manusia tidak sampai berita Islam kepada mereka. Sekarang ada perkumpulan ulama sedunia yang fokus dakwahnya itu dakwah kepada orang-orang non muslim di seluruh dunia, dimanapun di muka bumi ini. Ada persatuannya itu. Ada sekitar 120 ulama. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari Indonesia saya yang dilibatkan, dari berbagai seluruh dunia. Kita sudah beberapa kali berkumpul. Pertama kita pertemuan di Kuwait, yang kedua kita kemarin di Istanbul. Seluruh ulama di dunia berkumpul, yang ulama ini ulama-ulama spesial, yang fokus dakwahnya adalah dakwah kepada ghairul muslimin, kepada orang non muslim. Saya pun heran kok mereka tahu. Kenapa mereka undang saya? Rupanya YouTube kita di dalam pengislaman saya, kalau mengislamkan orang di mana-mana itu saya upload di YouTube itu sebagai siaris. Rupanya diikuti juga oleh berbagai ulama-ulama di dunia, dicari nomor kontaknya. Kebetulan saya selalu menampilkan nomor kontak di situ. Alhamdulillah saya diikut sertakan dalam forum itu. Setiap tahun ada multaqa al-ulama al-alami di berbagai negara, ya. Tapi yang jadi sentralnya di Istanbul, di Turki. Senang kita. Ketika saya presentasi pakai PowerPoint, menampilkan foto-foto dan video pengislaman yang begitu banyak, rasanya saya bangga, percaya diri luar biasa. Begitu teman-teman dari Amerika Latin, ya, menampilkan video-video pengislaman, itu puluhan ribu, saya jadi ciut. Nggak ada artinya apa-apa. Saya ternyata dalam bayangan saya paling hebat di situ. Ternyata Bapak Ibu, saya paling sedikit mengislamkan orang non muslim.
Ulama-ulama dari Eropa, Masya Allah, mereka punya dokumen semua. Ada yang mensyaratkan, sekali mensyaratkan 100 orang. Berbondong-bondong orang masuk Islam itu, Allahu Akbar. Ada forumnya itu, ada pertemuan itu setiap tahun itu. Cuma karena kemarin itu COVID, ya sempat 3 tahun kita off itu. Ya, tidak ada kegiatan karena COVID ini. Kayaknya sudah mulai diadakan lagi pertemuan ulama sedunia membahas hal-hal bagaimana tantangan dakwah kita. Jadi yang kita bahas bukan dakwah kepada orang Islam, bukan dakwah di masjid, bukan dakwah di mushola, bukan di pesantren. Bagaimana kita dakwah datang kepada sarang-sarangnya orang non-muslim itu dakwah dan melaporkan hasil-hasil dakwah kita. Nah, itu yang saya lakukan selama ini di Indonesia. Saya harus pergi ke pedalaman-pedalaman di NTT, pedalaman Kupang, ya, Masya Allah. Saya kalau dakwah ke sana, berebut orang tua Muslim, Bapak Ibu, menyerahkan anaknya ke saya untuk diislamkan. Bapak ibunya itu masih Katolik, tapi mereka berebut menyerahkan anaknya ke saya untuk diislamkan. Aneh nggak itu? Aneh tidak, Bu? Kok bisa terjadi yang seperti itu? Inilah metode dakwah. Inilah kerahmatan Islam itu. Bapak Ibu, kalau kita ingin menyampilkan Islam yang rahmat ini, terutama dalam dakwah ini, sebenarnya kita sudah dipandu sama Allah. Coba lihat di Quran, surat ke-16. Atau surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Ini pedoman atau metode bagaimana kita berdakwah yang baik sehingga dakwah kita diterima orang-orang yang kita dakwahi. Ketemu, Bu? Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanallah. Artinya, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhan. Ajaklah manusia itu kepada Islam. Ajaklah manusia itu kepada kebenaran. Ajaklah manusia itu kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya berhasil dakwahmu, bagaimana caranya? Di dalam ayat itu kita dipandu sama Allah. Ada 3 cara, ada 3 metode berdakwah kalau ingin berhasil. Yang pertama apa? Berdakwah itu hendaknya bil hikmah. Apa, Bu? Bil hikmah. Apa bil hikmah? Di situ apa terjemahannya? Bil hikmah kalau terjemahan bahasa Indonesia apa di situ? Hikmah juga. Hikmah kalau dalam tafsir, bil hikmah itu artinya bil ilmi, dengan ilmu, bid dalil, dengan dalil, bil Quran, dengan Al-Quran, bis sunnah, dengan sunnah. Jadi yang namanya metode dakwah pertama itu, kita perlu berdakwah dengan ilmu. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa mad'unya? Siapa objek dakwah kita? Yang kita dakwahi perlu pakai ilmu. Ini orang-orang non-muslim dari kalangan yang terdidik, orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang sekolah-sekolah tinggi. Ini butuh konsep. Kalau kita dakwah sama mereka pakai sembako, tidak mempan, banyakkan uang dia dari kita. Orang-orang pintar ini perlu dengan konsep. Anda mengatakan Islam agama yang benar, dalilnya mana? Konsepnya mana? Hujahnya mana? Oh, kita harus pakai ilmu di situ. Kuasa itu Al-Quran.
Sampaikan kehebatan Islam ini, keagungan Al-Quran itu, sampaikan dengan ilmu. Ini adalah segmentasi. Ada kalanya kita berdakwah dengan ilmu. Ini objek dakwahnya adalah orang-orang pintar dari kalangan orang non-muslim. Gak bisa dengan doktrin-doktrin itu. Oh, dengan bujuk-bujuk gak bisa itu. Karena mereka ini kalangan orang apa? Rasional. Harus ada dalilnya itu. Harus ada konsep yang kita tawarkan sama mereka. Ini objek dakwanya orang non-muslim yang pintar-pintar dengan ilmu. Yang kedua, wal mau'izatil hasan. Apa itu mau'izah hasanah? Ini memerlukan apa? Bukti yang konkret. Oh, Anda mengatakan Islam itu agama yang benar, Islam itu agama kasih sayang, agama rahmat lil alamin. Buktinya mana? Hanya butuh bukti. Kami ini kelaparan, anak kami tidak sekolah. Kalau Anda mengatakan Islam agama rahmatan lil alamin, buktinya mana? Nah, orang-orang kayak begini, orang awam nih, petani, orang-orang yang tidak sekolah, orang-orang duafa, mereka nggak butuh dalil. Nggak butuh dalil mereka. Mau bapak ibu sampaikan ayat Quran, ayat Bible nggak mempan. Karena nalar mereka nggak nyampe itu. Orang-orang begitu butuh bukti. Nah, jadi ada pembagian segmen. Orang-orang yang pintar ini konsepnya pakai ilmu. Orang-orang awam ini dakwah kepada mereka tidak mempan dengan ilmu, karena mereka tidak berilmu. Tapi dengan apa, Bu? Dengan sembako. Ini yang saya tiru. Dulu waktu saya Kristen, bagaimana kalau di Kristen? Di Kristen orang menjalankan misi pakai sembako. Dan itu berhasil. Saya sekarang juga berdakwah, saya balik juga. Pengalaman-pengalaman dulu kita alihkan dalam Islam, boleh-boleh aja. Yang tidak boleh kalau membujuk-bujuk. Saya kalau ke NTT itu harus banyak uang, 1 karung saya. Karena tidak tega melihat kehidupan mereka di sana. Saya tawarkan bikin sumur bor, nggak dapat sumur bor, kita datangkan pakai mobil. Kebetulan saya bangun 3 pesantren di NTT ini, di kampungnya orang Nasrani. Harus berhasil misi kita. Subhanallah. Ketika kita membantu kebutuhan logistik mereka, mereka melihat, wah Islam ini kok luar biasa. Islam ini kok kasih sayang. Pendeta kok nggak pernah lakukan yang model begini. Karena misi mereka keluar, ke dalam mereka itu tidak ada misi yang kayak begitu. Ketika kita hadir, subhanallah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Mula-mula datang bapak sama saya. Pertama kali datang seorang bapak sama saya, namanya Pak Matius, agama Katolik. Pak Ustaz, beta lihat Ustaz setelah datang ke sini luar biasa perhatian Ustaz dengan masyarakat di sini. Ustaz benar-benar tidak membedakan agama. Pak Ustaz, bolehkah beta minta tolong sama Ustaz? Apa itu Pak Matius? Itu beta punya anak sudah tidak sekolah. Mereka sudah menganggur putus sekolah karena beta tidak punya uang. Sementara anak-anak beta itu pengen sekolah. Bolehkah minta bantuan sama Ustaz? Bantuan apa Pak? Sekolahkan anak saya. Tidak mengapa anak saya diislamkan sama Ustaz. Yang penting sekolah. Saya ingin masa depan anak saya cerah. Oh Bapak, saya bilang, Bapak minta bantuan sama saya. Kalau saya mampu, insya Allah saya bantu Bapak. Tidak perlu dengan kompensasi anak Bapak pindah Islam. Sebab tidak boleh ada orang pindah agama terpaksa. Terkecuali anak Bapak pengen masuk Islam. Oh, iya Ustaz, anak saya bilang dia pengen masuk Islam karena dia Ustaz begitu baik, peduli. Dia melihat ada masa depan dalam Islam. Anak saya 2 orang Pak Ustaz perempuan. Tidak mengapa Ustaz bawa ke Jakarta. Begitu, iya. Bikin pernyataan tertulis di atas materai penyerahan anak untuk diislamkan. Dipanggil RT RW.
Anak itu ada yang satu tamat SMP, yang satu tamat SD anaknya. Saya bawa ke Jakarta, ke pesantren kita di Bintaro, pesantren Mu'alla. Anak ini saya bawa terbang naik pesawat. Bayangkan, orang yang sehari-hari makan singkong, tiba-tiba naik pesawat ke Jakarta. Merasa terhormat dia. Sampai di Jakarta, saya kasih tempat kamar yang ber-AC. Saya kasih dia servis makanan yang enak-enak. Saya sekolahkan di tempat yang bagus. Saya belikan mereka motor kendaraan transportasi ke sekolah. Dan setiap hari saya kasih di uang jajan. Seminggu kemudian ini anak telepon papa mamanya. Papa mama tidak sia-sia menyerahkan kami ke Ustaz Nababan diislamkan. Biar papa mama tahu. Kita di Jakarta itu enak-enak. Kami dikasih tempat tinggal yang bagus, makan yang enak-enak, sekolah yang bagus, dikasih kendaraan, dikasih uang jajan. Kalau bisa papa sama mama masuk Islam saja. Yang dakwah anaknya nangis, saya dengar itu Pak. Pakai handphone saya dia telepon bapak orang tua. Nangis saya. Apa kata bapaknya? Sampaikan ucapan terima kasih beta sama Ustaz. Kalau memang itu yang kamu harapkan, nanti biarlah adikmu yang ketiga ini bawa ke Jakarta, biar diselamatkan sama Ustaz Nababan lagi. Kalau papa mama ntar dulu lah. Sehingga begitu datang saya ke sana Pak, Bu, ke NTT lagi, si Pak Matius ini nyerahkan lagi anaknya yang ketiga ke saya. Tetangganya pada nanya, anak lu kemana? Oh, anak beta sudah di Jakarta. Jakarta sekolah. Sekolah di mana? Di pesantren. Di pesantren kan Islam. Tidak apa-apa anak saya diislamkan. Itu ya Ustaz Nababan yang datang ke sini itu. Akhirnya orang sana Bu Pak berebut menyerahkan anaknya ke saya. Kenapa? Karena gratis. Dibawa ke Jakarta naik pesawat. Dikasih anaknya enak-enak makan. Subhanallah. Begitu saya bawa ke Jakarta anak-anak ini, ternyata otaknya cerdas-cerdas. Belajar baca Al-Quran Bapak Ibu 1 bulan itu paling lama udah lancar baca Al-Quran. Sehingga begitu tamat SMA ada 3 santriwati dari Kupang saya kirim kuliah di mana? Bukan di Indonesia lagi, saya kirim kuliah ke Irak. Kerjasama dengan duta besar Irak di Al-Jami'ah Nu'man Abu Hanifah di Baghdad. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah pulang 3 orang dari Irak. Mereka sudah sarjana S1 LC Baccalaureus. Ada yang saya kirim ke Sudan. Subhanallah, berebutlah orang menyerahkan anaknya ke saya. Ratusan anak-anak itu ikut masuk Islam.